sebagai orang Kristen di zaman modern sekarang. Tentang sanksi, larangan, hukuman terhadap tindakan perilaku poligami dan poliandri sekarang. Satu, saudara, pernikahan kita hanya Tuhan restui, hanya Tuhan izinkan. Monogami. Satu suami untuk satu istri. Satu istri hanya berhak memiliki satu suami. Kejadian pasal 2 ayat 24. Satu laki-laki dan satu perempuan. Sebaliknya, untuk satu perempuan hanya boleh memiliki satu laki-laki sebagai suami. Hal yang sama ditegaskan dalam perjanjian baru. Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6. Jadi intinya Bapak Ibu, tindakan poligami dan juga poliandri, kitab PL dan kitab PB jelas tegas mengatakan bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak dikehendaki Tuhan, tapi pasti dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana dengan standar pemimpin gereja yang ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan Titus 1 ayat 6 juga menetapkan syarat-syarat sebagai seorang penilik jemaat. Penilik jemaat itu saya menjelaskan dulu lebih panjang dan lebar Bapak Ibu, supaya kita jangan berpikir penilik jemaat itu hanya kalau di kepala sidang. Enggak. Arti penilik jemaat itu luas. Penilik jemaat itu termasuk di dalamnya siapa? Pemimpin rohani. Khotbah, pengajar firman Tuhan. Artinya apa? Sekalipun dia tidak memegang jemaat, tidak mengembalakan jemaat, tapi dia hanya saja memburu cuan. Hanya pengajar firman Tuhan saja. Hanya pemimpin rohani saja dalam gereja. Contohnya apa? Ketua majelis, para penatua, para sintua. Itu pemimpin rohani kan dalam gereja kan? Harus. Atau hanya boleh memiliki satu istri dan satu suami. Titik. Jadi saya berharap begini loh Bapak Ibu. Jangan kita belajar di kampus kita ini, tapi teologi kita itu teologi kamuflase. Teologi kita itu teologi pragmatis. Tidak boleh. Katakan ya kalau katakan tidak kalau tidak. Jelas kok itu kok. Jadi pastikan semua para pengurus dan pelayan di gereja-gereja kita, kalau dia sudah berkeluarga, suaminya harus satu, istrinya harus satu. Karena mereka itu pemimpin rohani, saudara-saudara. Bukan pemimpin rohana, pemimpin rohani. Harus jadi berkat, harus jadi teladan. Masuk juga dalam rumah tangga. Maka pasangannya harus satu. Ini harus jelas. Maka kalau ada oknum hamba Tuhan yang memiliki istri atau suami lebih dari satu, saya menyimpulkan, saya mengatakan dia nggak layak disebut hamba Tuhan, tapi hamba setan. Kalau ada hamba Tuhan yang masih berkhotbah kemana-mana, yang masih mengajarkan firman Tuhan kemana-mana, tapi sudah cerai dan kawin lagi, itu hamba setan. Intinya apa? Dia tidak sedang melayani Tuhan, tapi dia sedang melayani setan. Nah kalau dia melayani Tuhan, artinya hamba kan pelayan Tuhan kan? Kalau dia melayani Tuhan, dia harus lebih dahulu mempraktekkan melakukan firman Tuhan. Mulai dari mana? Keluarga. Ini bersama dengan Bu Heti itu punya satu pengalaman tentang kasus ini. Ini bersyukur, Bu Heti itu terselamatkan.
gerejanya. Keluarga, istri, anak-anak, si pria yang di Bandung pun juga terselamatkan. Pemimpin rohani. Sedikit saya kasih pandangan yang lebih jauh. Karena rata-rata jemaah saya itu kan para mahasiswa Bapak, di berbagai kampus-kampus. Syarat untuk jadi ketua persekutuan, nggak boleh pacaran selama dia menjabat jadi ketua. Jelas itu. Kenapa saya harus mulai tegakkan itu sejak dari mahasiswa? Supaya kan saya berpikirnya benar dulu gitu. Karena saya melihat kalau orang suka gonta-ganti dalam berpacaran, kalau orang sudah terbiasa punya banyak pacar, ini tanda-tanda. Pola pikir yang keliru, yang sesat, yang bengkok ini akan berpotensi dia pakai nanti waktu dia berumah tangga. Untuk apa? Poligami dan poliandri. Nah sudah kelihatan dari hal yang kecil itu sudah kelihatan. Maka itu dasarnya, itu alasannya dari dulu Bapak Ibu. Saya tidak pernah punya banyak pacar. Walaupun saya punya peluang punya banyak pacar. Tapi saya nggak pernah punya banyak pacar. Pacar saya cuma satu. Dan itulah yang jadi istri saya sekarang. Artinya apa? Saya lakukan juga firman Tuhan sejak dari masa muda Bapak. Mereka tolong. Bapak Ibu nih. Di kalangan pemuda remaja diajari di firman. Supaya kalau saya berpikir anak-anak kita itu udah jelas dari awal gitu loh. Supaya di kemudian hari mereka tidak menjadi penganut paham apa? Poligami dan poliandri. Yang ketiga, apa relevansi dari larangan, hukuman terhadap perilaku poligami dan poliandri tadi? Bapak Ibu, waktu kita diberkati di gereja oleh Tuhan, penyatuan suami istri menjadi satu tadi dikatakan. Itu adalah gambaran hubungan Kristus yang amat dekat dan lekat dengan kita sebagai orang percaya. Maka dikatakan di dalam kitab Efesus, ya, Yesus itu digambarkan mempelai pria, analoginya. Lalu jemaat-jemaat kita ini Bapak Ibu, mempelai wanita. Itulah simbolisasi. Yesus juga hanya mengasihi kita. Orang-orang percaya. Kalau yang tidak percaya dia nggak mau buang-buang kasihnya. Karena mereka tidak percaya, tapi bagi kita orang percaya kasihnya total Bapak Ibu. Maka hubungan suami istri itu juga kasihnya harus total. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Kalau sudah total kasih suami terhadap istri, sebaliknya, kalau sudah total kasih istri kepada suaminya, mulai dari hati, pikiran, perasaan, maka tidak akan ada perzinahan. Tidak akan ada perselingkuhan. Tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada kawin. Nikah kembali. Tidak akan ada. Kalau total. Kasih kita sama dengan kasih Kristus terhadap pasangan. Sekalipun ada konflik. Sekalipun ada masalah. Di dalam rumah tangga kita. Termasuk. Kalau misalkan pasangan kita selingkuh atau berzina. Masih bisa kita ampuni. Seperti Kristus yang mengampuni dosa kita di kayu salib. Sekalipun noda kita begitu banyak. Jadi saudara, waktu keluarga Kristiani, waktu suami atau istri menganut paham poligami, paham poliandri, udah bertentangan dengan keteladanan Kristus kan? Udah bertentangan itu. Maka dengan demikian seseorang dikasih oleh Tuhan Kristus. Poligami yang dilakukan oleh orang Kristen di zaman modern sekarang itu pasti membawa sebab akibat, itu pasti membawa sanksi, itu pasti ada hukumannya Bapak Ibu.
baik dari Tuhan, bahkan juga dari lingkungan sekitar. Kenapa? Karena poligami atau poliandri bentuk perlawanan kita terhadap Tuhan. Bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan hukum. Maka pasti Tuhan sanksi. Nah, poligami dan poliandri di dalam perjanjian baru ditegaskan oleh Paulus di Roma pasal 7 ayat 3. Bahwa seorang wanita yang menikah terikat hukum dengan suaminya. Sama. Seorang pria yang sudah menikah, dia diikat oleh istrinya. Maka kalau salah satu misalkan suami berzina atau selingkuh, maka itu juga bagian dari perzinahan. Kalau istri selingkuh, itu bagian dari perzinahan. Dan sesuatu hal yang bicara tentang perzinahan, Tuhan tidak senang. Tapi Tuhan marah. Karena dengan demikian, saudara, pernikahan kita itu harus jaga. Supaya harus kudus, suci. Caranya gimana? Jangan poligami, jangan poliandri. Untuk itulah Ibrani pasal 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat. Apa maksudnya? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan ada di antara suami yang poligami atau istri yang poliandri. Nggak boleh. Itu cara kita menghormati pernikahan kita. Jangan ada di hati, pikiran, perasaan istri, suami apa berzina, berselingkuh. Nggak boleh. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak lagi menghormati perkawinan kita. Apalagi mencemarkan tempat tidur. Maksudnya melakukan hubungan seks dengan istri orang, dengan suami orang. Tidak boleh. Karena pasti dihakimi oleh Tuhan. Diadili oleh Tuhan. Saya harap ini jelas buat kita Bapak Ibu. Dan sekali lagi. Tolong diatur supaya tema ini tolong Bapak Ibu bahas setiap minggu sekarang di gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah putar otak, cari bahan, cari materi, cari ayat. Nggak usah. Ini aja sudah. Saya katakan, diam-diam loh. Banyak orang Kristen yang poligami dan poliandri. Tapi kalau hari Minggu mereka tak datang ibadah. Tetap melayani. Tetap kasih percobaan. Kasih perpuluhan gede-gede. Dengan motivasi untuk menutupi aib poligami dan poliandri. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Poliandri dan poligami merusak kesatuan di dalam rumah tangga. Udah pastilah. Maka subur percekcokan di dalam rumah tangga itu. Kalau kita menganut paham poligami atau juga poliandri. Yang berikutnya sudah pasti. Perilaku poligami dan poliandri itu sudah pasti, saudara. Membuat suasana kasih di antara anggota keluarga kita itu semakin kering. Jika karena tidak ada lagi suasana kasih di dalam hati, pikiran, perasaan suami istri, dan juga berdampak kan, kasih suami terhadap anak-anak juga pasti berbeda-beda dong, terbagi-bagi jadi. Ya. Maka potensi pertikaian